kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya sendiri, Deva Ranti, selaku ketua di kelompok ini, NIM C201-19544, ada Abdul Rahmat DJ Dahlan, C201-19546, Cynthia Delvi Kanali, C201-19545, Andi Baswa Rizkan Rabbani, C201-19434, Fitriani Eskelung, C201-19548, Warham dan Aaru, C201-19425, Nurjana RS Tawalili, C201-19530, dan Siti Fatimah, C201-19395. Kami dari kelompok 6 akan membahas tentang aspek yuridis dan aspek lingkungan hidup dalam studi kelayakan bisnis. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu aspek yuridis. Aspek yuridis. Semua prosedur yang berkaitan dengan perizinan atau persyaratan lain harus terlebih dahulu dipenuhi. Dokumen yang perlu diteliti adalah tentang keabsahan, kesempurnaan, dan keasliannya meliputi badan hukum, perizinan, legalitas tanah, maupun dokumen pendukung lainnya. Oleh karena itu, sebaiknya dalam melakukan analisis aspek yuridis ini dilakukan secara cermat dan teliti dengan cara mencari sumber-sumber informasi yang jelas sampai ke pihak yang berkompeten terhadap penerbitan surat-surat yang hendak kita teliti. Pertama-tama, dalam aspek yuridis yang perlu kita ketahui yaitu siapa pelaku bisnis. Pada poin A, yaitu bentuk badan usaha. Yang pertama, badan usaha perseorangan memiliki ciri. Pemilik hanya seorang, pendirian tidak memiliki persyaratan khusus, bentuk organisasi cukup dengan manajemen sederhana, modal tidak besar, tanggung jawab berada pada tangan pemilik. Yang kedua yaitu perseroan komuniter atau CV, memiliki ciri persekutuan atas dasar kepercayaan, terdapat sekutu yang bertanggung jawab, terdapat sekutu yang bertindak sebagai memberi modal, dijalankan oleh sekutu aktif dan bertanggung jawab atas semua resiko, tanggung jawabnya hanya sebatas jumlah modal. Kemudian yang ketiga yaitu perseroan terbatas atau PT, memiliki ciri pendirian dilakukan atas perjanjian antara pihak yang terlibat, bentuk sesuai dengan usaha, modal berbagi dalam bentuk saham, mematuhi persyaratan undang-undang dan peraturan pemerintah. Luasnya bidang usaha, kewenangan, tanggung jawab yang dimiliki terbatas pada modal yang disetor. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah identitas pelaksanaan bisnis. Beberapa hal yang perlu dianalisis adalah sebagai berikut. Yang pertama, kewarganegaraan. Kewarganegaraan adalah sponsor proyek perlu diketahui, karena hal tersebut berhubungan dengan peraturan-peraturan yang berbeda antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing dalam kaitannya dengan pendirian suatu perusahaan. Yang kedua adalah informasi bank. Ketahui apakah sponsor proyek juga menjadi debitur pada bank lain. Apabila benar, perlu diketahui apakah ada keterlibatan lain, misalnya terdapat kecaman pembayaran kredit, cek kosong maupun jaminannya. Keterlibatan dalam kasus hukum. Hal ini perlu juga diketahui apakah pelaksanaan proyek tengah terlibat dalam suatu tindakan yang dapat menimbulkan gugatan atau tuntutan. Yang keempat, hubungan keluarga. Jika terdapat hubungan keluarga suami istri atau orang tua anak sebagai individu yang terlibat dalam perencana proyek atau bisnis, perlu untuk diketahui bagaimana mereka mengatur kebijakan hartanya. Kemudian yang perlu kita ketahui ada aspek yuridis, yaitu bisnis apa yang dilaksanakan. Bagian yang perlu dianalisis mengenai bisnis apa yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, bidang usaha. Bidang usaha dari proyek yang akan dibangun harus sesuai dengan anggaran dasar perusahaan. Yang kedua, fasilitas. Apabila mendapatkan fasilitas-fasilitas tertentu, selidiki apakah penguruan telah diselesaikan secara sah. Yang ketiga, gangguan lingkungan. Hal ini untuk melihat lingkungan sekitar tempat proyek berada. Yang terakhir yaitu pengupahan, untuk melihat standar upah minimum yang ditetapkan pemerintah setempat. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu di mana bisnis akan dilaksanakan. Lokasi di mana bisnis akan dilaksanakan tidak akan terlepas dari perencanaan wilayah. Perencanaan wilayah lokasi proyek harus disesuaikan dengan rencana wilayah yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini dilakukan agar mudah mendapatkan izin-izin yang diperlukan. Selain itu, juga perlu diperhatikan perkiraan situasi dan kondisi lokasi proyek dalam waktu yang akan datang.
Penelitian dapat mencari informasi tentang perencanaan wilayah ini, misalnya dengan menghubungi pemerintah daerah setempat yang membidangi perencanaan wilayah di mana proyek bisnis akan berada. Status tanah, status kepemilikan tanah proyek harus jelas dengan menghubungi kantor Badan Pertahanan Nasional (BPN) di wilayah setempat. Waktu dan bagaimana pelaksanaan bisnis. Yang pertama, waktu pelaksanaan berkaitan dengan waktu pelaksanaan bisnis. Tinjauan aspek yuridis terhadap izin pelaksanaan proyek bisnis menjadi penting diteliti. Apakah semua izin masih berlaku dan izin-izin yang belum dimiliki harus dilengkapi terlebih dahulu? Minimal izin prinsip. Yang kedua, bagaimana cara pelaksanaan bisnis jika perusahaan kekurangan modal untuk menyelesaikan proyek? Meminjam uang dari perorangan atau lembaga keuangan adalah beberapa alternatif untuk mengatasi kesulitan tersebut. Lembaga keuangan sebagai peminjam uang menentukan syarat-syarat dalam upaya pengamanan secara yuridis, baik yang bersifat pencegahan maupun penanggulangan. Syarat-syarat yang ditetapkan harus dipenuhi beberapa proyek. Yang ketiga, peraturan dan perundangan setiap usaha yang legal harus mengikuti aturan-aturan yang berlaku, baik dalam bentuk undang-undang atau peraturan-peraturan lain sebagai penjabaran dari undang-undang tersebut, seperti keputusan menteri, surat keputusan, dirjen dan peraturan daerah. Dengan mengikuti peraturan-peraturan yang ada, maka secara yuridis formal bisnis atau usaha yang akan dijalankan menjadi layak. Adapun undang-undang yang berkaitan erat dengan sektor usaha atau bisnis, yaitu Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas atau PT dan tentang perlindungan konsumen. Kemudian materi kedua yaitu aspek lingkungan dalam studi kelayakan bisnis membawa pengaruh yang begitu besar. Ruang lingkup lingkungan yang dimaksud di sini meliputi kreditor, pesaing, pemasok, konsumen, dan karyawan atau sumber daya manusia yang terlibat. Dengan mengetahui aspek lingkungan tersebut, Anda akan mengetahui apakah lingkungan bisnis yang sudah Anda tentukan sesuai dengan ide bisnis Anda. Yang pertama kita bahas dalam aspek lingkungan hidup yaitu perbedaan AMDAL dan ANDAL. AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan adalah salah satu langkah penting dalam perencanaan suatu proyek yang diperkirakan dapat memberikan dampak dan pengaruh terhadap lingkungan hidup di sekitarnya, seperti biotik, abiotik, dan kultural. ANDAL atau analisis dampak lingkungan hidup adalah telaan secara cermat dan mendalam tentang dampak besar dan penting suatu rencana usaha dan atau kegiatan. Berikut ini ada beberapa fungsi mengapa AMDAL dilakukan. Pertama, membantu dalam proses pengambilan keputusan tentang kelayakan lingkungan hidup dari suatu kegiatan usaha atau bisnis. 2. Memberi saran dan kritik dalam penyusunan desain teknis dari kegiatan usaha. 3. Memberi pertimbangan dalam penyusunan rencana pengelolaan lingkungan hidup. 4. Memberi informasi tentang dampak yang ditimbulkan dari suatu kegiatan usaha kepada masyarakat sekitar. 5. Sebagai salah satu persyaratan dengan memberikan rekomendasi tentang izin usaha. Terakhir, sebagai penentu layak atau tidaknya suatu usaha terhadap lingkungan hidup di sekitar lokasi bisnis. Peran AMDAL dalam studi kelayakan bisnis. 1. Pengelolaan lingkungan, yaitu dengan menyusun kegiatan antisipasi berdasarkan perkiraan dampak lingkungan yang akan timbul. 2. Pengelolaan proyek, yaitu untuk mendapatkan perizinan tentang keadaan lingkungan yang dapat menunjang perwujudan proyek, terutama sumber daya yang diperlukan proyek tersebut. 3. Dokumen penting, sebagai sumber informasi yang detail tentang keadaan lingkungan pada saat proyek berlangsung, dan gambaran keadaan lingkungan pasca pembangunan proyek. Jenis studi AMDAL. AMDAL merupakan suatu hasil studi atau analisis dari suatu kegiatan yang direncanakan dan diperkirakan mempunyai dampak dan berpengaruh besar terhadap lingkungan. Analisis ini meliputi proses pembuatan 5 dokumen, yaitu penyajian informasi lingkungan, kerangka acuan, analisis dampak lingkungan, rencana pemantauan lingkungan, dan rencana pengelolaan lingkungan. Berikut ini adalah jenis studi AMDAL sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993, yaitu AMDAL Project, yaitu pembahasan studi kelayakan suatu proyek yang hanya melibatkan suatu instansi.
Dampak terpadu atau multisektoral adalah AMDAL yang melibatkan lebih dari satu instansi. AMDAL kawasan, yaitu AMDAL yang dilakukan dalam zona pengembangan wilayah. AMDAL regional adalah AMDAL yang merupakan kewenangan dari 2 atau lebih instansi daerah. Akan kita bahas selanjutnya yaitu sistematika pengelolaan lingkungan. Umumnya, aspek lingkungan industri lebih mengarah pada persaingan antar pelaku bisnis. Persaingan bisnis yang terjadi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yang diantaranya adalah ancaman pada perusahaan dan kekuatan yang dimiliki perusahaan itu sendiri. Berikut ini adalah ancaman-ancaman yang terjadi di dunia bisnis. 1. Masuknya pendatang baru. Kemunculan pendatang baru artinya adalah bertambahnya kompetitor bisnis. Pendatang baru juga menghadapi hambatan dalam bisnis seperti biaya produksi yang tinggi. Jika baru memiliki produksi dalam skala yang kecil dan besar, upaya yang harus dilakukan untuk merebut konsumen loyal. 2. Persaingan sesama perusahaan dalam industri. Persaingan dalam industri memberikan pengaruh yang sangat besar kepada kebijakan dan kinerja perusahaan. 3. Ancaman dari produk pengganti. Produk pengganti atau produk substitusi adalah produk yang memiliki fungsi yang sama dengan produk lain, sehingga dapat memberikan opsi yang lebih banyak ataupun sebagai alat alternatif kepada calon konsumen. 4. Kekuatan tawar-menawar pembeli. Kekuatan tawar-penawar atau buyer secara tidak langsung mampu mempengaruhi harga produk. 5. Kekuatan tawar-menawar pemasok. Harga yang ditentukan oleh pemasok atau supplier sudah pasti akan berdampak ongkos produksi dan harga jual produk nantinya. 6. Pengaruh kekuatan stakeholder. Stakeholder merupakan pihak eksternal yang memiliki kekuatan dan kewenangan untuk memberi pengaruh dan kepentingan secara langsung kepada perusahaan.